Masih mendengar suara saya? Masih, Pak. Ya, baik. Terkait dengan pendekatan ilmiah studi Islam dan budaya Jawa, itu saya ingin yang bertugas menyampaikan materi ini melalui PowerPoint-nya itu bisa menyampaikan beberapa pendekatan metode ya dari para pakar terkait dengan bagaimana cara memahami hubungan Islam dan budaya Jawa. Jadi untuk bisa memahami hubungan Islam dengan budaya Jawa itu harus dengan cara apa, Mbak? Dan menurut siapa saja itu? Jadi setidaknya ada 2-3 pakar atau 4 pakar yang bisa menjelaskan tentang hubungan Islam dan budaya Jawa. Baik dari metode memahaminya mereka terhadap Islam dan budaya Jawa maupun beberapa teori yang mereka sampaikan kepada masyarakat melalui buku atau jurnal tentang hubungan Islam dan budaya Jawa. Jadi yang membuat makalah ini itu harus mampu menunjukkan pandangan tokoh atau pakar yang menjelaskan tentang hubungan Islam dan budaya Jawa. Tema perkuliahan berikutnya kita akan membahas nanti bersama-sama dalam forum diskusi yang saya harapkan aktif, yaitu metodologi Islam dan budaya Jawa. Apa sih, bagaimana pandangan, bagaimana perspektif metodologis, atau adakah hal-hal yang bersifat metodologi di dalam Islam dan metodologi dalam budaya Jawa. Hal-hal yang bersifat metodologi itu apa saja? Metodologi itu apa? Metodologi itu adalah sebuah kisah rakyat yang terkait dengan ketokohan seseorang yang ditokohkan, diunggulkan, atau diheroismekan, dilebih-lebihkan. Dan tokoh yang masuk dalam kisah kerakyatan ini adalah tokoh yang menginspirasi, tokoh yang menjadi model percontohan. Lah, ada nggak metodologi dalam Islam dan metodologi dalam budaya Jawa itu? Ya, ciri masing-masing dari metodologi Islam dan ciri masing-masing metodologi budaya Jawa itu seperti apa? Saya ingin yang bertugas ini tuh mampu mengeksplor, mampu memaparkan hal ini. Kemudian kita nanti akan membahas juga suluk kecebule dalam konflik keberagaman dan kearifan lokal. Ini ada tokoh fenomenal dan sangat menarik dalam budaya Jawa yang betul-betul membawa nilai-nilai Islam yang bisa mewarnai hasanah Islam Jawa, yaitu sosok tokoh yang bernama Kiai Ahmad Mutamakin. Nah, Kiai Ahmad Mutamakin inilah yang kita kenal dengan istilah suluk Kiai Cebulek. Dan itu ada bukunya yang kebetulan saya sendiri yang menulis. Nama bukunya apa, Pak? Suluk Kiai Cebulek dalam konflik keberagamaan dan kearifan lokal. Buku itu di perpustakaan pusat maupun di perpustakaan fakultas ada itu. Kedua-duanya ada itu. Kemudian berikutnya pengaruh Islam terhadap budaya Jawa perspektif Ronggo Warsito. Ronggo Warsito merupakan tokoh yang sangat menarik menurut saya. Beliau selain memahami Islam, mencintai Islam, juga menjadi pelaku sejarah di masyarakat Jawa. Dan beliau termasuk orang yang menurut saya sukses di dalam merumuskan, merefleksikan integrasi atau relasi antara Islam dan nilai-nilai budaya lokal atau local wisdom. Dan itu bisa dibuktikan dari banyak karya yang beliau sendiri yang menulis atau beberapa karya yang menulis tentang beliau yang mencoba ingin memahami tentang Islam dan budaya Jawa. Dan itu di Museum Ronggo Warsito juga bisa ditemukan, di Museum Universitas juga UIN Wali Songo juga bisa ditemukan.
Dan di beberapa e-book bisa dilacak juga itu di internet, dan banyak data tentang itu. Saya berharap juga ada contoh-contoh lagu Ronggo Warsito yang bisa dipaparkan sekaligus dijadikan sebagai bahan kajian dalam perkuliahan itu. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Kemudian nanti saya ingin ada kajian tentang kapitayan dalam konflik Islam dan budaya Jawa. Nah, kita tahu bahwa masyarakat lokal Nusantara itu sebenarnya bukan masyarakat yang berbasis agama Hindu-Buddha. Agama Hindu-Buddha itu lebih cenderung menjadi satu kepercayaan masyarakat elit. Masyarakat elit kerajaan, karena memang Raja Nusantara dengan Raja India itu memiliki kesejarahan relasi dengan sistem pernikahan antara keluarga raja atau pertukaran pelajar pada saat itu untuk saling mengisi dan mendukung. Tapi perlu diketahui masyarakat secara luas yang adalah masyarakat mengikuti kepercayaan kapitayan. Nah, bukti yang bisa dijadikan sebagai bahan argumentasi adalah ternyata banyak masyarakat yang memang di sana tidak ditemukan tanda-tanda bekas ibadah Hindu-Buddha, kecuali di tempat-tempat tertentu atau pusat-pusat kegiatan yang dekat dengan kerajaan. Tapi yang melibatkan masyarakat secara luas itu tidak ditemukan, itu tempat-tempat ibadah bekas Hindu-Buddha. Nah, di desa-desa, di masyarakat itu tidak ditemukan itu situs-situs seperti itu. Itu menunjukkan bahwa masyarakat memang memiliki genuinitas, asli kepercayaan lokal. Dan kepercayaan lokal itu yang saya sebut, yang sering kita dengar dengan istilah masyarakat kapitayan, yaitu sebuah masyarakat yang memiliki satu keyakinan hampir sama dengan Islam, tetapi di situ tidak ada sistem syahadat, puasa, dan haji. Tapi bentuk sholatnya hampir sama, bentuk kepercayaannya sama. Kalau kita dengan menyebut nama-nama Allah melalui Asmaul Husna, kalau mereka menyebut nama-nama Allah melalui istilah-istilah Jawa, Sang Hyang Dumadi, Sang Hyang Paraneng Dumadi, dan Gusti Kang Karya Jagat, dan lain sebagainya. Itu peninggalan-peninggalan penting masyarakat kapitayan. Dan masyarakat kapitayan adalah masyarakat yang hanya mempercayai tokoh yang asli lokal, tidak mau mempercayai tokoh yang dari asing. Meskipun sepinter apapun masyarakat itu masyarakat asing, maka tidak akan bisa menembus kepercayaan masyarakat kapitayan. Oleh karena itu banyak sekali para dai yang mengajarkan agama Islam sebelum datangnya Wali Songo, tapi mereka tidak berhasil, atau karena memang tujuan mereka berdagang. Mengapa itu bisa terjadi? Padahal mereka juga tidak kalah pinternya, karena masyarakat kapitayan tidak mempercayai pedagang meskipun dia bicara agama. Bahkan masyarakat kapitayan itu tidak begitu menghiraukan sistem kekuasaan pemerintah pada saat itu. Justru yang disegani masyarakat kapitayan adalah mereka yang menjadi tokoh pencapaian istana batin seseorang, dan itu yang akan dapat penghargaan oleh masyarakat kapitayan, di tengah masyarakat kapitayan. Oleh karena itu Wali Songo menjadi satu momentum gerakan yang sangat penting di dalam sistem pribumi Islam di Nusantara ini. Karena Wali Songo selain memang memiliki ilmu yang luar biasa, juga mengidentifikasi gerakan mereka sebagai gerakan lokal. Yang oleh karena itu banyak Wali Songo termasuk Sunan Ampel sendiri itu menikah dengan masyarakat lokal, dan putra-putri mereka dinikahkan dengan masyarakat lokal. Dan ini sebagai bukti bahwa komitmen Wali Songo untuk memperkenalkan Islam sesuai dengan kultur lokal, di mana kultur kapitayan itu adalah kultur yang hanya percaya pada tokoh yang betul-betul bicara agama, tidak bicara duniawiyah, dan itu harus muncul dari masyarakat lokal. Nah, Wali Songo yang dalam konteks ini dikomandoi oleh Sunan Ampel itu betul-betul mengidentifikasi gerakannya sebagai gerakan lokal, sehingga sangat mudah diterima oleh masyarakat lokal. Dalam konteks ini adalah masyarakat kapitayan.
Nah, saya pengen nanti ada kajian ke sana, ya. Kemudian berikutnya 5 judul yang tadi secara berurutan disebutkan bisa dibagi untuk masing-masing kelompok itu ya. Halo, sampai di sini masih dengar suara saya? Masih, Pak. Masih. Oke. Nah, yang termasuk tidak kalah pentingnya adalah yang pertama nilai Islam dan Jawa dalam sistem pernikahan. Saya ingin yang membahas tema ini itu membahas satu studi kasus pernikahan di tengah masyarakat yang di sana ada nilai-nilai Jawa sekaligus ada nilai Islam. Dan itu dipaparkan itu. Sebagai sebuah bentuk pemaparan ternyata memang antara relasi Islam dan budaya Jawa itu sebuah relasi yang tidak mengada-ngada, itu real terjadi di tengah masyarakat. Saya ingin ada kajian seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, Islam dalam sejarah Wali Songo. Banyak referensi yang bisa didapatkan baik dalam bentuk jurnal maupun buku-buku. Bahkan ini juga sangat mudah ditemukan dalam kegiatan masyarakat Muslim di lingkungan masyarakat luas, ya. Kemudian nanti juga perlu dikaji nilai keutamaan Islam dan kearifan lokal. Apa saja nilai-nilai keutamaan Islam yang menjadi bagian daripada nilai-nilai keutamaan lokal, atau sebaliknya? Apa saja nilai-nilai keutamaan lokal yang menjadi bagian daripada nilai-nilai keutamaan Islam? Nah, itu perlu dieksplor itu. Nah, saya pengen simpulan-simpulan yang ada di PowerPoint nanti itu diambil dari data yang bersumber dari buku yang serius maupun jurnal yang serius yang ditulis oleh orang-orang yang serius, tidak hanya comot dari berita-berita koran atau sosial media yang tercacar-cacar itu yang tidak dalam akumulasi jurnal atau buku. Saya pengen data yang dirujuk itu bukan data internet dalam arti tanggapan-tanggapan liar di IG, Facebook dan lain sebagainya itu. Tapi saya pengen data yang diambil dari internet itu data yang berupa jurnal maupun data yang berupa buku. Begitu ya. Kemudian saya ingin juga ada kajian lanjutannya yaitu Islam Nusantara antara mitologi dan strategi komunikasi. Seperti apakah Islam Nusantara itu? Dilihat dari mitologinya, Islam Nusantara itu seperti apa? Dan bagaimana strategi komunikasi Islam Nusantara itu seperti apa, sehingga nanti bisa dilanjutkan dalam sebuah kajian Islam dan budaya Jawa perspektif Islam Nusantara, ya, perspektif Islam Nusantara agak nyambung itu nomor 4 dan nomor 5 itu. Kemudian nanti yang terakhir saya ingin ada kajian Islam Jawa dalam wayang Kalimosodo, ya, itu tidak mengada-ngada karena memang real dikembangkan oleh beberapa dalang kita yang betul-betul mereka itu tertarik, banyak sekali dari para dalang-dalang itu yang menyampaikan tentang wayang ini, wayang Kalimosodo. Satu sisi melalui organ Jawa yang menandai kultur masyarakat Jawa, tapi nilai-nilai yang disampaikan dalam wayang Kalimosodo itu adalah nilai-nilai keutamaan yang diajarkan dalam Islam. Saya pengen ada studi kasus yang bisa menggambarkan ini, ya. Nah, baik, saya kira sampai di situ. Ada yang ingin bertanya? Minggu depan sudah kita mulai dalam bentuk PowerPoint kuliah seperti ini. Ya, saya ucapkan sebelumnya terima kasih kepada Mbak Karin yang lelah-lelah mengkoordinir perkuliahan kita hari ini. Semoga dapat balasan yang terbaik dari Allah dan ilmunya menjadi berkah. Ya, tentu saja berkah untuk semuanya, ya, berkah untuk semuanya. Baik, sebelum saya akhiri barangkali ada pertanyaan 1-2 atau cukup? PS saya buat seperti itu kan karena memang desainnya harus desain serius, tetapi saya pengen karena musim pandemi ini agak sedikit ringan lah, tetapi tetap harus serius dari segi materi yang perlu disampaikan. Itu menyampaikan materi biasa saja dalam bentuk PowerPoint, tapi yang serius, dari tema-tema itu dilacak rumusan-rumusannya dari beberapa buku dan jurnal. Oke, Pak. Oke, ada lagi ya? Nggih, Nggih. Ada lagi yang ingin menyampaikan?